Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Majapahit akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Majapahit. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rasyafal Syafiq. Nama saya Dimas Aditya Pangestu. Langsung saja dibacakan oleh Dimas. Majapahit konon berdiri setelah kerajaan Singasari runtuh pada tahun 1292 Masehi atau pada abad ke-13. Ketika itu kerajaan Singasari runtuh setelah terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Gelanggeng Jayakatwang. Kemudian pada saat kerajaan Singasari berada di ujung tanduk, cucu dari Raja Singasari yaitu Raden Wijaya melarikan diri dan meminta bantuan dari Arya Wiraraja. Dalam pelariannya tersebut, Raden Wijaya membuat sebuah desa kecil di hutan daerah Truwolan yang diberi nama Desa Majapahit. Nah, di sini saya akan membacakan raja kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya, seperti di sini. Raden Wijaya atau Dyah Wijaya adalah pendiri dari raja pertama kerajaan Majapahit yang memerintah pada 1293 hingga 1309 dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Yang kedua ada Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit berada pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja keempat dengan gelar Sri Raja Sanagara yang memerintah pada tahun 1350 hingga 1389 dengan Gajah Mada sebagai patinya. Nah, yang ketiga ada Bre Kertabumi di sini. Merupakan raja dengan gelar Brawijaya V, sosok yang diyakini sebagai raja terakhir Majapahit yang memerintah dari tahun 1468 sehingga 1478 Masehi. Selanjutnya ada kondisi kerajaan Majapahit. Yang pertama ada kondisi pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh monarki atau raja berkuasa mutlak. Susunan pemerintahan yang pertama ada bumi, kedua ada negara, ketiga ada watek, keempat ada kuwu, dan keempat ada wanua, dan keenam ada kabuyutan. Selanjutnya ada kondisi ekonomi kerajaan Majapahit. Masyarakat Majapahit mayoritas berprofesi sebagai pedagang, pengrajin perak, pengrajin emas, dan lain sebagainya. Untuk komoditas ekspornya sendiri ada banyak barang seperti lada, kain, garam, dan lain sebagainya. Sementara untuk komoditas impornya antara lain adalah emas, mutiara, perak, keramik, dan barang yang terbuat dari besi. Selain itu, Majapahit juga memuat mata uang dengan bahan campuran timah putih, perak, tembaga, dan timah hitam. Kesejahteraan rakyat Majapahit bisa dikatakan karena dua faktor, yakni dari Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas serta adanya pelabuhan-pelabuhan yang dibangun di Majapahit. Selanjutnya ada kondisi sosial budaya kerajaan Majapahit. Di dalam kehidupan sosial, masyarakat kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India karena kerajaan ini bercorak Hindu. Seperti yang kita ketahui, tempat 4 kasta yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Selain itu, di kerajaan Majapahit status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini terlihat dari kewajiban wanita hanya melayani suami, tidak boleh diikut campur dalam urusan apapun. Kehidupan budaya kerajaan Majapahit berkembang pesat terutama di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan seperti kitab Negara Kartagama, kitab Sutosoma, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan jejak-jejak sejarah, kebudayaan, prasasti, dan candi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan sumber sejarah. Yang pertama ada candi. Candi kerajaan Majapahit memiliki banyak candi atau kuil yang masih tersisa hingga saat ini, seperti Candi Penataran, Candi Jebung, dan Candi Singosari. Candi-candi ini merupakan bukti arkeologis dari kebesaran kerajaan Majapahit. Nah, yang kedua ada kitab. Beberapa kitab klasik seperti Nagara Kereta Agama, Pararaton, dan Tantu Pagelaran.
yang ditulis pada masa Majapahit memberikan gambaran tentang kehidupan dan budaya pada masa itu. Selanjutnya ada sumber sejarah yang ketiga, itu adalah prasasti. Tercatat beberapa prasasti yang terkait dengan Kerajaan Majapahit, yaitu prasasti Kudadu pada tahun 1294 Masehi. Lalu yang selanjutnya ada prasasti Sukamerta pada tahun 1296 Masehi, prasasti Balawi pada tahun 1305 Masehi, dan prasasti Wiringin Pitu pada tahun 1447 Masehi. Keempat ada umbul-umbul dan bendera atau bendera. Umbul-umbul merupakan simbol kebesaran Kerajaan Majapahit. Bendera Kerajaan Majapahit berupa bendera merah putih yang mirip dengan bendera Indonesia saat ini. Bendera ini melambangkan kebesaran dan kemakmuran kerajaannya. Selanjutnya ada faktor runtuhnya Kerajaan Majapahit. Awal runtuhnya Kerajaan Majapahit adalah ketika tahun 1389 Masehi setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Yang pertama ada Perang Saudara. Perang Saudara mulai terjadi ketika Raja Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi. Mengutip dari sejarah Indonesia modern, sementara itu terdapat pemberontakan dari anak selir Hayam Wuruk yang menurut takhta yakni Wirabumi. Terjadilah pertempuran yang bernama Perang Parekrek pada tahun 1404 sampai 1406 Masehi. Nah, selanjutnya faktor keruntuhan Raja Majapahit yang kedua, serangan Kerajaan Demak. Kekuatan perekonomian kala itu dibuktikan dengan berkuasanya Kerajaan Demak di dua pelabuhan besar. Atributnya, bandar dagang yang dimiliki Majapahit itu mengakibatkan perekonomian Majapahit semakin rendah. Hingga akhirnya pada 1517 di bawah pimpinan Patiunus, Demak menyerang Majapahit dan mengalahkan kerajaan tersebut, sekaligus memantapkan diri sebagai kualitas baru di tanah Jawa. Terima kasih Bu Anissa sudah melihat video kami. Sekian dari Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang ini